May the stars guide you to victory. Terima kasih. Jap, aku nak tengok pasal Idora baru ni. Charles, ada benda baru ke pasal Idora? Oh, adalah tutorial Idora. Tips Idora revamp. Tutorial. Dua lah ni. Mana saya nak tengok ni? Jap, kita tengok ni dulu. CeraVe, for more hydration, more dryness relief. Developed with dermatologists, demanded by skin. Ya, Eudora Revamp bakalan rilis di 29 Januari 2026. Dan di sini gue bakalan ngejelasin apa aja perubahan-perubahan yang terjadi sama Eudora Revamp. Yang pertama dari tampilannya, yang sebelumnya Eudora itu nggak bawa senjata sama sekali, sekarang berubah jadi bawa tongkat, dan tampilannya sih sebenarnya dibilang berubah banget. Enggak ya, jadi ya sedikit sentuhan yang bikin dia jadi terlihat lebih dinamis dan lebih keren sih kalau menurut gue. Untuk skillnya masih sama, Eudora masih punya 1 skill pasif dan 3 skill aktif. Untuk skill pasifnya masih sama, kalau Eudora ngasih damage ke unit lawan dengan skillnya, Eudora bakal ngasih efek superkonduktor ke hero lawan, dimana hero dengan efek superkonduktor bakal terima efek skill dari Eudora lagi dengan efek yang diperkuat. Cuman beda sama Eudora yang lama yang bisa ngasih efek superkonduktor ke unit minion yang ada di lane. Untuk Eudora Revamp, skill-skillnya itu nggak bisa ngasih efek superkonduktor ke minion yang ada di lane. Jadi untuk efek superkonduktor dari Eudora Revamp ini cuma bisa dikasih ke unit hero lawan sama monster yang ada di hutan aja, termasuk Lord dan Turtle. Selanjutnya kita bahas skill aktif dari Eudora. Yang pertama dari skill satunya. Untuk skill 1 dari tampilan visual sebenarnya masih mirip ya. Waktu skill ini dipakai, kalian tuh bakalan ngelihat area serangan berbentuk kipas masih sama, dimana waktu kalian lepas skill ini, kalian tuh bakal nyamperin petir ke unit-unit yang ada di dalam cakupan skill ini. Cuman bedanya kalau di versi yang lama, skill ini cuman bakal ngasih damage tambahan waktu dipakai ke lawan yang ada efek superkonduktor. Untuk skill 1 dari Eudora Revamp ini, waktu kalian pakai ke unit yang ada efek superkonduktor, Eudora bakal terkoneksi sama lawan dengan satu rantai petir, dimana rantai petir ini bakal ngasih damage secara terus menerus. Dan kalau kalian bisa pertahanin koneksi dengan lawan pakai skill satunya ini sampai durasinya selesai, lawan itu bakal kena damage tambahan lagi. Plus Eudora juga bakal dapat pengurangan cooldown dari skill satunya selama 1,5 detik. Lumayan banget guys. Selain itu, waktu kalian pakai skill satu ini ke lawan dengan efek superkonduktor, Eudora juga bakal dapat peningkatan 40% movement speed untuk 1 detik. Selanjutnya ada skill 2-nya. Untuk skill 2-nya sebenarnya konsepnya masih sama waktu Eudora pakai skill 2-nya. Skill ini cuma bisa ditargetin ke satu unit aja, jadi dia lock on target, bukan skill area kayak skill satunya. Dan waktu kalian pakai, Eudora masih tetap akan lemparin satu bola petir ke unit lawan dan ngasih efek pengurangan 10 magic defense ke lawan selama 1,5 detik, dan tentunya ngasih magic damage sama efek stun selama 1 detik. Ya, efeknya masih sama aja sama efek Eudora yang sebelumnya. Cuman bedanya kalau di Eudora yang lama itu waktu kalian pakai skill 2 ke unit-unit yang ada efek superkonduktor, si bola petir ini bakalan nyamber. Jadi masing-masing unit yang kena skill ini bakalan terima bola petir masing-masing satu. Untuk Eudora Revamp ini, lawan yang kena efek superkonduktor, bola petirnya gak bakalan nyebar, tapi bola petir yang tadinya cuma bakalan ngasih efek stun ke satu unit aja, jadi ngasih efek ledakan area, dimana lawan-lawan di sekitar area ledakan tersebut juga bakal kena efek yang sama. Dan yang terakhir skill ultimate-nya. Skill ultimate dari Eudora ini benar-benar berubah ya guys. Kalau sebelumnya skill ini skill lock on target yang hanya bisa dipakai kalau ada unit yang bisa kalian targetin, yang nggak bisa dilepas dengan visual sambaran petir ke unit tersebut yang diperkuat kalau kena efek superkonduktor, alias sambarannya jadi 2 kali. Skill Eudora Revamp ini berubah jadi skill awan yang bisa ditaruh di mana aja. Jadi waktu kalian pakai skill ultimate dari Eudora, kalian bisa lihat area skill berbentuk lingkaran kayak donat ya, ada lingkaran kecil sama lingkaran besarnya, yang dimana waktu dipakai itu Eudora bakal ngelepasin awan di langit terus ngasih sambaran petir dari tengah, habis itu ke tepi. Jadi lingkaran luarnya itu bakalan menghasilkan damage juga, tapi damage-nya lebih kecil daripada lingkaran yang di tengah. So waktu kalian pakai skill ini, usahakan lawan yang kalian serang itu ada di tengah-tengah lingkaran skill ini. Kenapa harus diusahakan? Karena skill ini jadi skill area of effect yang bisa kalian lepas di mana aja. Bisa kalian buang ke minion yang ada di lane, rumput yang ada di hutan, bahkan ke area kosong sama sekali. So kalau yang sebelumnya pakai skill ini dengan cara ngelock ke hero lawan, terus kalian nge-spam sambil ngejar lawan, dan waktu lawan itu udah ada di radius kalian langsung otomatis kena. Sekarang udah nggak bisa ya. Kalau kalian pencet sembarangan, ya udah skill ini bakalan nyamber di mana kalian itu mencet skillnya. Jadi buat kalian yang biasanya main tap-tap, jadi lebih nggak enak karena skill ini bisa terbuang secara percuma.
Tapi plusnya karena skill ini bisa dibuang kemana aja, skill ini jadi bisa dipakai buat ngecekin rumput yang ada di hutan. Kalau romer kalian itu lagi sibuk atau nggak ngebantuin ngebuka rumput untuk kalian. Tapi Karena walaupun boleh skill satunya cabut. juga skill area, tapi skill satunya nggak ngasih visual. Untuk Betul. ultimate-nya ngasih visual guys, lumayan. Nah, waktu lawan Oke. kena skill ultimate dengan Mark Superkonduktor, sambaran petir dari Eudora yang tadinya itu cuma 1 kali, berubah jadi 2 kali dengan mekanisme lawan yang ada efek Superkonduktor itu bakalan dapat awan lagi tambahan yang ngasih sambaran petir sebanyak 1 kali. Awan petir ini nggak ngikut ya, jadi misalkan lawan itu kena efek Superkonduktor tapi nggak kena stun alias bisa jalan, waktu kalian pakai skill ultimate-nya, awan kedua itu bakalan diam di tempat dimana lawan itu terakhir berpijak. Jadi kalau lawan itu bergerak, ya udah awannya tetap ada di titik yang sama sebelum lawan itu bergerak guys. Jadi tentunya akan lebih bagus kalau kalian pakai ultimate-nya di saat lawan itu nggak bisa bergerak. Jadi ya kombonya harus bener lah. Nah menariknya beda sama Eudora versi lama yang skill ultimate-nya itu cuma bisa dipakai buat nyerang satu hero aja. Selain karena skill ultimate-nya ini skill area yang bisa kena ke banyak target, kalau waktu Eudora pakai skill ultimate dan banyak lawan yang kena skill ultimate-nya ini dengan masing-masing punya efek superkonduktor, setiap lawan dengan efek superkonduktor itu bakalan punya efek awan masing-masing. Jadi ya damage-nya Gila, yang tentunya ini lebih lumayan. banyak dan lebih menggelegar guys. Oh ya, ini lagi Untuk settingan bagus. emblemnya kalian bisa Tapi pakai set emblem kayak begini ya. Kalau kalian nggak mau pakai cooldown reduction-nya, kalian juga bisa pakai settingan kayak begini. Baik lagi ke preferensi masing-masing. apa? Oh, oke. Jam, duit, kapak. Ini itu option dibagi, suggestion dibagi. Masing-masing. Jadi ya damage-nya tentunya jadi lebih banyak dan lebih menggelegar guys. Untuk settingan emblemnya kalian bisa pakai set emblem kayak begini ya. Kalau kalian nggak mau pakai cooldown reduction-nya, kalian juga bisa pakai settingan kayak begini. Baik lagi ke preferensi masing-masing. Oke, boleh. Untuk Try. susunan item, gua akan Di atas rekomendasiin kalian pakai susunan item burst damage kayak begini. Dan dimana dengan settingan kayak begini, lawan dengan darah tipis kayak hero-hero marksman, mage, atau assassin itu tuh bakalan langsung tereliminasi. Ja apa? Apa tak dengar? Darah tipis kayak hero-hero marksman dan reduction-nya kalian juga bisa pakai settingan kayak begini. Baik lagi ke preferensi masing-masing. Untuk susunan item, gua akan rekomendasiin kalian pakai susunan item burst damage kayak begini. Dan dimana dengan settingan kayak begini, lawan Susunan item boost damage. So kita try gini lah kasut benda tu bulu pedang dengan hijau tu. dengan darah tipis kayak hero-hero marksman, mage, atau assassin itu tuh bakalan langsung tereliminasi dengan 1 kali full combo. Dan kalau Udah kalian tengok. lihat di sini, gue nggak bawa glowing wand sama sekali ya, walaupun banyak banget yang bilang kalau mage itu sekarang harus bawa glowing wand supaya team fight lebih bagus. Karena Eudora ini hero burst damage, dia itu butuh damage besar dalam satu combo yang tidak menyempatkan lawan itu untuk regenerasi. So dia nggak butuh glowing wand, dia butuh damage besar sekaligus. Dia Tapi kalau butuh kalian damage itu main besar. 5 alias main dengan teman satu tim dan memang strategi kalian itu team fight panjang, ya berarti terpaksa untuk bawa glowing wand. Atau saran dari gua ya jangan bawa Eudora, karena Eudora ini hero pick off bukan hero team fight lama. Untuk prioritas skill Oke. tentunya ultimate bakal jadi skill paling penting. Tapi karena cuma bisa di-upgrade di level 4, 8, dan 12, ya tentunya kalau lagi nggak bisa upgrade ultimate kalian, fokus kalian itu adalah naikin skill satunya. Karena skill satunya adalah skill box dari Eudora yang bakalan bikin dia itu farming lebih cepat dan bisa nyicil-nyicil darah. Sini. Kalau lagi nggak bisa upgrade ultimate ya jangan bawa Eudora, karena Eudora ini hero pick off bukan hero team fight lama. Untuk prioritas skill tentunya ultimate bakal jadi skill paling penting. Tapi karena cuma bisa di-upgrade di level 4, 8, dan 12, ya tentunya kalau lagi nggak bisa upgrade ultimate kalian, fokus kalian itu adalah naikin skill satunya. Karena skill satunya adalah skill box dari Eudora yang bakalan bikin dia itu farming lebih cepat dan bisa nyicil-nyicil darah lawan dengan lebih enak. Untuk kombonya sebenarnya simple aja. Kalau kalian lagi cuma ketemu satu lawan di sekitar, kalian bisa pakai skill 2 dulu supaya lawan berhenti, habis itu kalian pakai ultimate dan skill 1. Ingat ya, waktu kalian pakai kumpulan skill-skill dari Eudora dan lawan itu kena skill dengan efek superkonduktor, efek superkonduktornya itu nggak bakalan hilang. Maksudnya, jadi kalau kalian pakai skill 2 dulu, habis itu kalian pakai skill ultimate, ultimate-nya itu bakal diperkuat, jadi awannya bakal nongol 2 kali. Dan kalau setelah itu kalian pakai skill 1 kalian itu bakal tetap connect sama hero lawan, alias efek superkonduktornya masih ada. Jadi kalau lawan itu kondisinya nggak jauh-jauh dari kalian dan bisa tereliminasi, waktu kalian pakai skill 1 jangan langsung lari dari lawan, tapi usahakan untuk tetap dekat sama lawan supaya efek dari superkonduktor skill 1-nya masih bisa tetap bereaksi dan ngasih damage tambahan ke unit lawan. Nah, kalau di tim kalian itu lagi ada hero-hero moment atau kalian lagi team fight besar, kalian bisa ngandelin skill 1 kalian duluan supaya efek superkonduktor kalian itu nyebar ke banyak unit lawan. Habis itu baru pakai skill 2 supaya bisa
bisa nge-stun lawan di sekitar biar nggak bergerak. Dan setelahnya baru pakai skill ultimate supaya damage yang dihasilin maksimal untuk beberapa target sekaligus. Untuk dari damage yang dihasilin dari kedua combo ini tentunya lebih gede kalau dimulai dengan skill 2, karena combo yang dimulai dari skill 2 itu untuk fokus ke satu target, dan combo yang dimulai dengan skill 1 itu tuh combo untuk team fight besar guys. Nah ya, untuk dari damage yang dihasilin dari kedua combo ini itu banyak unit lawan, habis itu baru pakai skill 2 supaya bisa nge-stun lawan di sekitar biar nggak bergerak. Kalau kalian lagi team fight besar, kalian bisa ngandelin skill 1 kalian duluan supaya efek superkonduktor kalian itu nyebar ke banyak unit lawan, habis itu baru pakai skill 2 supaya bisa nge-stun lawan di sekitar biar nggak bergerak, dan setelahnya baru pakai skill ultimate supaya damage yang dihasilin maksimal untuk beberapa target sekaligus. Untuk dari damage yang dihasilin dari kedua combo ini tentunya lebih gede kalau dimulai dengan skill 2, karena combo yang dimulai dari skill 2 itu untuk fokus ke satu target, dan combo yang dimulai dengan skill 1 itu tuh combo untuk team fight besar guys. Nah yang perlu kalian tahu dari Eudora ini bukan hero face off ya, hero yang bisa buy one depan-depanan saling ngelihat, tapi usahakan untuk kuasain rumput sekitar supaya lawan itu nggak expect dan nggak sempat bereaksi waktu kalian kasih skill fight besar guys. Nah yang perlu kalian tahu dari Eudora ini bukan hero face off ya, hero yang bisa buy one depan-depanan saling ngelihat, tapi usahakan untuk kuasain rumput sekitar supaya lawan itu nggak expect dan nggak sempat bereaksi waktu kalian kasih skill kombonya. Dan kalian harus tahu kalau skill satunya ini skill yang bisa dipakai buat escape. Jadi kalau kalian melihat lawan di sekitar dan kalau kalian itu lagi ada di kondisi yang nggak terlalu menguntungkan, terus kalian itu pengen kabur, selain ngandelin flicker yang biasanya jadi spell yang dibawa sama Eudora, kalian juga bisa manfaatin skill 2 kalian untuk menghentikan pergerakan lawan. Nah, habis itu pakai skill 1 supaya kalian dapat peningkatan movement speed. Dengan begitu kemungkinan kalian selamat dari kejaran lawan bakalan lebih tinggi. So kalau ditanya Eudora sebelum revamp sama setelah revamp mana yang lebih enak, sebenarnya untuk skill-skillnya ya basically nggak terlalu banyak perubahan seperti yang gue bilang tadi. Cara mainnya juga masih sama, cuman yang berasa beda banget itu cast dari setiap skillnya itu jadi berasa lebih cepat aja. So fase main Eudora yang sebelumnya berasa lebih lambat, sekarang itu berasa lebih sansep aja guys. Untuk mainnya ya sebenarnya masih sama aja, karena Eudora ini hero yang gampang banget buat dimainin. So gitu aja penjelasan gue untuk Eudora revamp ini. Mudah-mudahan menarik, mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa jangan lupa buat kalian yang mau top up diamond murah, aman dan terpercaya, langsung aja gas ke Chess Diamond Store, linknya ada di deskripsi video ini guys. Oke, makasih buat yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa buat subscribe dan follow semua sosial media gue ya. Jangan lupa. Oke. Oh, so nak kena tengok balik. Lepas tu kena try balik combo tu. Apa tadi? 2, 3, 1. Lepas tu kalau beramai 1, 2, 3. Okay. And then ya, dia punya setup item emblem tu kena check balik. Apa lagi? Rasanya itu je lah kot. Okay, so yang pertama ni sudah. Kita nak tengok yang tips Eudora revamp ni. Let's go.